yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, santri-santri kelas 7 sekalian, Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Selongok. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, kita insyaallah akan bersama-sama membahas ilmu nahwu, belajar tentang ilmu nahwu bersama Ustadz Faindi. Minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita sudah belajar apa itu ilmu nahwu, apa fungsinya, dan apa yang akan kita dapatkan setelah kita belajar ilmu nahwu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari. Yang kemarin juga kita belajar tentang jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah itu apa? Kemarin kita sudah belajar. Kemarin kita sudah belajar bahwa jumlah mufidah adalah jumlah kalimat mufidah bermakna. Jumlah mufidah adalah kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih yang maknanya dapat difahami dengan sempurna. Dapat difahami gimana maksudnya? Ini contohnya. Kalau ada orang bertanya, "Aina Ahmad?" Di mana Ahmad? Kemudian hanya dijawab Ahmadu fi. Ini dua kata, Ahmad dan juga fi, sudah membentuk sebuah kalimat, tapi dia belum dikatakan mufidah. Kenapa? Karena dia tidak berarti. Aina Ahmad, di mana Ahmad? Ahmad fi, Ahmad di. Nah, orang yang mendengar kalimat Ahmadu fi, dia tidak bisa memahami. Kenapa? Karena kalimatnya tidak mufidah. Terus bagaimana cara agar kalimat tersebut menjadi mufidah? Seperti ini. Aina Ahmad, di mana Ahmad? Dijawab Ahmadu fil madrasah. Di mana Ahmad? Ahmad ada di sekolah. Maka itulah yang disebut dengan jumlah mufidah. Kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih, yang ini tiga dalam kalimat ini, yang maknanya dapat difahami secara sempurna. Itu yang kemarin kita pelajari. Adapun di bab kedua kali ini, di pertemuan ini kita akan belajar tentang bagian-bagian jumlah mufidah. Ingat, jumlah itu adalah kalimat. Kalimat itu memiliki bagian-bagian. Apa yang dimaksud bagian di sini? Kata. Ingat ya, tersusun dari kata. Ya. Dua kata. Ini kan kata. Ini kata, ini kata, ini kata. Ya kan? Langsung saja. Jadi jumlah mufidah sebuah kalimat itu dia akan secara umum, ya ini santri-santri sekalian, secara umum satu kalimat ini, satu paragraf ini terdiri dari berapa kalimat? 1, 2, 3, 4 kalimat. Dalam satu kalimat itu dia terdiri dari beberapa kata, dan semua kata yang ada dalam paragraf ini itu secara umum, ingat, secara umum terbagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis kata. Kalimat dalam bahasa Arab atau jumlah itu memiliki bagian. Berapa bagian? 3, atau juga 3 jenis kata. Apa saja jenis kata itu? Yang pertama, kita bisa lihat ada jenis kata dia yang menunjukkan nama, baik itu nama manusia, nama tempat, nama kota, dan sebagainya. Contohnya Ahmad, nama orang, Thalib, santri, nama status atau nama sebuah profesi, ya kan? Pekerjaan, belajar itu kan pekerjaan. Madinah, nama tempat. Jakarta, nama kota. Yang pertama, jadi yang termasuk itu disebut dengan apa? Isim. Jadi 3 jenis kata. Yang jenis pertama adalah isim. Apa pengertian dari isim? Isim itu adalah jenis kata yang menunjukkan nama orang, atau nama benda, atau nama tempat, atau kata sifat, dan sebagainya. Pokoknya yang menyangkut nama itu disebut dengan isim. Yang pertama ya, santai-santai sekalian. Yang kedua, kita juga lihat yang warnanya merah. Dilihat ya, yang namanya merah, yang warnanya merah, ya derusu, itu artinya adalah belajar. Yadhabu
artinya adalah pergi. Yaktubu artinya adalah menulis. Jadi Ahmad itu belajar di Pondok Zamzam. Ahmad itu pergi ke kelas dan menulis pelajaran. Yadrusu belajar, yadhabu pergi, yaktubu menulis. Nah, jadi yang merah-merah ini menunjukkan apa? Saya kira sudah bisa memahami ya, santri-santri sekalian ya. Yadrusu belajar, yadhabu pergi, yaktubu menulis. Ini merupakan pekerjaan. Ya, pekerjaan dalam bahasa Arab disebut apa? Fi'il. Pekerjaan dalam bahasa Arab disebut fi'il. Berlari, berjalan, mandi itu kan kegiatan. Bedanya dengan isim apa? Kalau isim dia itu benda, bentuknya ada. Ahmad itu orang, ada bentuknya, ada wujudnya. Kota Jakarta ada wujudnya, tapi fi'il yadrusu dia tidak terwujud, tidak berwujud karena dia adalah kegiatan. Ya, fi'il definisinya apa? Kata kerja atau pekerjaan yang dikerjakan di waktu tertentu. Nah, satu lagi di waktu tertentu, nanti kita bahas di perincian fi'il itu. Yang ketiga apa? Dilihat yang hijau-hijau ini. Jadi yang ada kata min artinya dari, fi itu artinya adalah di, ya kan, dari kota Jakarta, di Pondok Zamzam, inna sesungguhnya, ila itu ke, pergi ke kelas, wa artinya dan. Apa jenis yang ketiga itu? Dia disebut dengan harf atau huruf. Apa pengertiannya? Huruf itu adalah kata penghubung, ya, jadi menghubungkan yang tidak memiliki arti kecuali jika disambung dengan isim atau dengan fi'il. Dilihat huruf isim, huruf isim, huruf isim, huruf isim, ya kan, huruf fi'il dia disambung, harus disambung jika dia ingin memiliki arti yang sempurna. Itu huruf. Ada tiga, isim, fi'il, dan huruf atau harf, sama saja. Kemudian kita lanjut ke perinciannya. Di kitab kalian ada di halaman ke-12, ya kan. Sebenarnya ini sama dengan yang penjelasan tadi yang ini. Nah, kita di apa yang tadi sudah saya jelaskan di bagian ini sebenarnya sudah kalian bisa gunakan untuk memahami materi yang ada di kitabnya kalian, kitab Nahwu ya. Ini ada di halaman 12, ya kan. Contoh-contoh Ibrahim, Rokiba Ibrahimu al-hison, Ibrahim naik kuda. Nah, sudah kelihatan kan? Ibrahim itu nama orang, otomatis dia adalah isim. Naik dia adalah pekerjaan atau kegiatan, dia adalah fi'il. Begitu ya. Al-hison, hison artinya kuda, kuda artinya dia nama hewan, artinya dia berwujud, itu isim. Dan sama Ismail nama orang, Kitun itu hewan, nama hewan, kucing, ya kan. Falah itu petani, qamh itu gandum, ya kan. Ini kita bisa dilihat. Kita akan mendapati kata-kata kalimat di sini, maksudnya kata ya, kata, satu kata. Ibrahim satu kata, kuda satu kata, Ibrahim, Ismail, dan falah. Nah, kata-kata tersebut adalah dia untuk menamai orang. Adapun kata-kata ison, kit, dan syad itu nama hewan. Kata-kata qamh gandum, fal al-ful. Kemudian as-sa'ir dia adalah kata-kata yang dipakai untuk menamai itu tumbuhan, nasihat dan sebagainya, bisa dibaca sendiri. Pada intinya kata-kata yang dipakai untuk menamai, ya kan, itu disebut dengan kata isim. Nah, isim atau kata benda. Begitu pula pada setiap kalimat kalian membentuk, menamai manusia, hewan, tumbuhan. Intinya adalah nama. Ini di atas. Isim adalah nama hewan, nama orang, nama benda, nama tumbuhan dan sebagainya. Itu namanya isim. Nah, ciri-cirinya apa isim itu? Dia itu berwujud. Dia ada wujudnya. Ibrahim ada wujudnya atau tidak? Ada. Orang. Hison kuda ada wujudnya atau tidak? Ada. Ya kan? Kitun kucing ada. Nah, itu namanya isim. Kalau dalam bahasa Arab ciri-ciri yang paling terketara, ya kan, yang paling terlihat adalah dia itu, kalau isim dia itu mesti biasanya ada alif lamnya, ya kan. Kalau Ibrahim ini kan sudah nama orang, dia tidak perlu alif lam. Tapi kalau misalkan kayak kuda, il-hison ada alif lamnya, al-hison alif lam, ha al-hison. Kucing, al-qit ada alif lamnya, ya kan. Petani, profesi ada alif lamnya, ini juga ada alif lamnya. Atau
Kalau dia tidak beralif lam, ini pilih salah satu ya. Kalau dia tidak beralif lam, maka dia akan bertanwin, bisa fathah tanwin, kasroh tanwin, ataupun dhammah tanwin. Contohnya mana? Sya'iran, fulan, ini adalah isim gitu. Kemudian yang jenis yang kedua tadi ada isim, yang kedua adalah fiil ya. Fiil itu adalah apa? Tadi rokiba, naik ya kan, yudaibu, memainkan, yahsudu, memanen ya kan, takulu, makan, itu kan semuanya kegiatan. Lihat, rokiba, yudaibu, yahsudu, takulu, ini artinya dari sini semua itu menunjukkan terjadinya pekerjaan atau kegiatan pada waktu yang tertentu. Yang dimaksud waktu tertentu bagaimana? Contohnya rokiba, naik, kapan ya kan. Waktu dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yang pertama waktu lampau, sudah terjadi, atau belum terjadi. Jadi hanya ada dua waktu. Contohnya apa? Rokiba, telah mengendarai ya kan. Karena yang namanya fiil dia itu mesti selalu terikat dengan waktu. Kamu sudah makan, sudah kapan? Kemarin, katakanlah seperti itu. Tapi isim dia tidak terikat dengan waktu. Kuda, kalau ditanya kapan kuda, kan tidak nyambung, karena memang isim tidak terikat dengan waktu. Berbeda dengan kata fiil yang dia terikat dengan waktu. Nanti kita akan perincikan di fiil, nanti ada di bab selanjutnya insyaallah. Jadi pada intinya rokiba, yudaibu, yahsudu, takulu, dia adalah termasuk fiil atau kata kerja ya kan. Ini waktu sudah atau belum terjadi atau sedang terjadi, itu fiil. Yang ketiga ya kan, dari bagian-bagian jumlah mufidah atau jenis kata yang ketiga adalah apa? Harf atau huruf. Sama seperti tadi, ada seperti ini contohnya, ada di wa ya, wa ini ada wa, dan artinya dan, fi dia artinya adalah di dalam, ala artinya di atas. Itu semuanya adalah kata sambung gitu. Jadi yang dimaksud dengan haraf itu loh, dia adalah kata yang artinya dapat dipahami jika disambung dengan isim atau fiil. Sudah bisa dilihat sendiri ya, ala disambung dengan isim, fi, dan sebagainya. Kata keterangan atau kata, baik itu kata keterangan tempat atau keterangan waktu, itu disebut dengan haraf atau huruf. Itu hadirin sekalian materi pada kesempatan kali ini. Pada kesimpulannya, ini kesimpulan ada di kitabnya kalian halaman 14 ya kan. Al kalimatu salah satu anwa, kata atau kalimat itu ada 3 macam, yaitu isim, kalimat isim, fiil, kalimat fiil, dan harf, kalimat huruf. Fal ismu, adapun kalimat isim, kullu lafdhin yusamma bihi insan aw hayawan, setiap lafaz yang digunakan untuk menamai manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan, atau barang apa saja yang dia itu bisa dinamai ya kan. Wal fi'l, dan fi'il, kullu lafdhin yadullu ala husuli amal fi zamanin khas, setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya pekerjaan pada waktu yang tertentu. Wal harf, dan huruf atau kalimat harf atau huruf, yaitu setiap lafaz yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali jika disambung dengan kata yang lainnya, entah disambung dengan fiil atau disambung dengan isim. Jadi ingat-ingat, pada pertemuan kali ini kita belajar apa? Ada istilah isim atau kata benda, ada istilah fiil atau kata kerja, dan ada istilah harf atau huruf yang berarti dia adalah kata sambung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat difahami dengan jelas oleh santri-santri sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.